حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut insyaallah baca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Akhir yang kita bahas itu pembacaan tentang syubhatnya mereka dalam pembolehan Maulidun Nabawi dengan hadis bahwa Rasul tatkala ditanya tentang puasa hari Senin, maka Rasul menyebutkan itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Maka mereka pakai hadis ini sebagai dalil bahwa hari lahirnya Rasulullah itu juga hal yang dipandang oleh syariat sehingga perlu untuk dirayakan. Dan ini telah dijawab oleh muallif dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu tidaklah tidaklah Rasulullah SAW bersyukur dengan hari lahirnya kecuali dengan apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, yaitu dengan berpuasa. Maka tata cara Rasulullah bersyukur itu dengan berpuasa. Maka kegembiraan kita dengan hari raya Rasulullah itu wajib sesuai dengan cara Rasulullah bergembira, yaitu dengan berpuasa. Maka ini yang benar. Dan telah disebutkan bahwasanya mereka yang meyakini bolehnya Maulid itu tidak menganjurkan untuk berpuasa, karena mereka anggap itu adalah hari besar, hari peringatan. Maka harus mereka itu menerima jamuan dan semisalnya. Dan Rasulullah tatkala puasa di hari Senin itu tidaklah Rasulullah mengkhususkan puasa itu di hari lahirnya, tapi puasa di hari Senin secara mutlak, baik itu Rabiul Awal, Jumadal Ula, di semua bulan, setiap berulang hari Senin dianjurkan untuk berpuasa. Nah, ini sangat bertentangan dengan tujuan dan juga keyakinan mereka yang membolehkan Maulidun Nabawi. Dan juga di antara jawabannya adalah Rasulullah itu tatkala puasa di hari Senin ada di sana keutamaan yang lain, yaitu apa? Hari di mana ditampakkan amalan seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan dikarenakan itu hari di mana Rasulullah dilahirkan, bukan cuma karena itu, tapi juga hari di mana amalan seorang hamba ditampakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara jawabannya adalah apakah Rasul di hari itu, yaitu di hari Senin, itu melakukan apa yang mereka lakukan? Di samping misalnya Rasulullah berpuasa, juga Rasulullah menegakkan perayaan. Jawabannya enggak. Maka dengan jawaban-jawaban ini jelaslah bagi kita bagaimana salahnya orang yang membolehkan Maulidun Nabawi tatkala berdalil dengan dianjurkannya puasa hari Senin karena itu hari di mana Rasulullah dilahirkan. Baik, kita lanjut insyaallah. Qala hafizahullah taala al-Mujiz. Wa min al-adillati ala mashru'iyyatil maulid siyamun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaum Ashura. Wa anna an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadha kana yulahid irtibat az-zaman. Kana yulahidu irtibat az-zaman bil hawadith ad-diniyah al-'uzma. وأن في تكرر زمانها فرصة لتعظيمها وتذكرها. Di antara dalil yang mereka pakai dalam membolehkan Maulidun Nabawi itu puasanya Rasulullah di hari Ashura. Kapan Rasulullah puasa di hari Ashura? Tanggal 10. Apakah Rasulullah pernah puasa tanggal 9? Tidak pernah. Hasrat, keinginan, kehendak. Maka yang benar itu orang berpuasa 1 hari atau 2 hari? 2 hari. 2 hari. Karena ucapannya Rasulullah ini ishtu al-amal al-qabil la asummanna at-tasi'. Kalau saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Bagaimana? Saya akan berpuasa tanggal 9. Apakah dengan ini membatalkan puasa tanggal 10? Enggak, tapi 2. Tapi sekarang kita lagi baca apa ini? Lagi baca kitab misalnya Riyadhus Shalihin. Terus kita bilang, insya Allah bulan depan kita baca Sahih Bukhari. Berarti bagaimana? Berarti yang akan kita baca adalah Sahih Bukhari dan juga Riyadhus Shalihin. Baik.
Mereka katakan Rasulullah lihat puasa di Yaum Asyura. Di mana Rasulullah waktu berpuasa Yaum Asyura, Rasulullah itu memandang ada di sana suatu momen, yaitu hari di mana Musa diselamatkan dari bala tentaranya Fir'aun. Lihat Rasulullah merayakan hari besar, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Maka puasanya Rasulullah itu bentuk Rasulullah mengagungkan hari tersebut, merayakan hari tersebut. Nah, ini sama dengan tata cara kita dalam merayakan atau tujuan kita dalam merayakan Maulid Nabawi. Karena tujuannya untuk mengagungkan hari tersebut dan mengingat bagaimana agungnya hari dilahirkannya Rasulullah. Qala al-mani' jawabi 'alaika min wajhain. Awalan, anna istidlal 'ala mashru'iyyat al-maulid bi siyam yawm Ashura min at-takalluf al-mardud. لأن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع فالإسلام مبني على أصلين أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرع على اللسان أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعها الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من واجب أو مستحب ولا يعبد الله بالأمور المبتدعة ثانيا أن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب فيه بخلاف اتخاذ يوم مولده عيدا فإنه لم يفعله ولم يرغب فيه ولو كان في الاحتفال بالمولد واتخاذه عيدا أدنى شيء من الفضل لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته لأنه ما من خير إلا ودلهم عليه ورغبهم فيه ولا شر إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه والبدع من الشر الذي نهاهم عنها وحذرهم منها فبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة وهذا استدلال المتكلف المردود. Jawabannya itu dengan dua sisi. Sisi yang pertama, pendalilan untuk bolehnya maulid dengan disyariatkannya puasa Yaum Asyura itu termasuk pendalilan yang dipaksakan. Pendalilan yang memaksakan keadaan yang di mana pendalilan ini tertolak. Karena yang namanya ibadah itu bukan dibangun di atas pengkiasan. Yang namanya ibadah, antum mengatakan ini ibadah yang baik. Ini ibadah yang dianjurkan. Itu bukan dibangun di atas penyamaan. Oh ini sama kayak gini berarti kita syariatkan. Bukan juga dibangun di atas pemandangan dengan dengan memandang hal yang baik. Oh ini baik, kita syariatkan. Atau dibangun di atas taklid, mengikuti nenek moyang atau orang-orang pendahulu. Oh dulu pernah dilakukan seperti ini, kita lakukan. La, bukanlah ibadah dasar dan juga porosnya itu dengan apa-apa yang baru disebutkan. La dibangun di atas qiyas. Oh sama dengan ini kita samakan hukum juga. Bukan juga di atas taklid, bukan juga di atas istihsan, memandang baik. Semuanya ini bukanlah bahannya untuk disyariatkan suatu ibadah. Akan tetapi ibadah itu dibangun di atas dalil. Agama ini agama ittiba, agama ngikut, bukan agama ibtida, bukan agama bid'ah. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam bahwasanya Islam itu dibangun di atas dua dasar. Ini penting. Dasar yang pertama, kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dasar yang kedua, kita mengikuti tata cara ibadah itu dengan apa yang datang dari Rasul alaihi wasallam. Yang pertama tadi itu, itulah hakikat dari la ilaha illallah. Yang kedua, hakikat dari Muhammad Rasulullah. Saya kemarin menyebutkan ayat tentang gak bolehnya Rasulullah itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini sekarang maulid itu termasuk hawa nafsu kebanyakan manusia. Karena jatuhnya itu, saya bukan sekedar itu adalah bid'ah yang tercela, tapi jatuhnya juga adalah ada dunia yang fana, yang sedang mereka tuntut dan bela. Ini dia keadaan Maulid An-Nabawi. Jadi sesuai dengan firman Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'ahum." Enggak boleh kita mengikuti hawa nafsunya manusia. Jadi enggak dibolehkan orang itu beribadah kepada Allah dengan hal yang diwajibkan atau dengan hal yang disunnahkan atau dianjurkan kecuali dengan dalil. Selain itu maka tertolak. Kemudian ini jawaban yang pertama. Nggak boleh antum tuh menyamakan. Oh ini seperti ini, berarti kita samakan dengan ini maka hukumnya satu. Puasa hari Asyura apa hukumnya? Sunnah. Karena Rasulullah ingin
memandang hari itu hari di mana diagungkannya Musa, yaitu dengan diselamatkan. Berarti kalau gitu kita agungkan juga hari dilahirkannya Rasulullah dengan merayakan. Ini namanya apa ini sekarang? Qiyas, menyamakan. Ini tertolak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah puasa hari Asyura itu telah dilakukan sama Rasulullah. Telah datang dari Rasulullah dorongan dan anjuran serta keutamaan. Maka bagaimana? Mau disamakan antara dua hal yang sangat berbeda. Yang ini telah datang dalamnya anjuran, yang ini telah datang dalamnya celaan. Yang ini telah datang dalamnya itu keutamaan, yang ini telah datang dalamnya pelanggaran syariat. Maka keduanya itu sangat apa? Sangat berbeda. Karena Rasulullah yang namanya kebaikan nggak mungkin ditinggalkan. Semua kebaikan telah Rasul jelaskan. Sebagaimana kejelekan, tidak ada kejelekan kecuali Rasul telah apa? Peringatkan umatnya darinya. Hadahwa. Kemudian di antara apa yang akan disebutkan nanti ini, pembahasan panjang. Yaitu pembahasan ini termasuk syubhat yang sangat penting dan pembahasan yang kita kira sangat penting, yaitu apa? Mereka akan berdalil. Kamu tuh dari kemarin ucapanmu apa? Nggak pernah ada di zaman salaf, nggak pernah ada di zaman Nabi, nggak pernah ada di zaman sahabat. Datang pertanyaan, apakah segala hal yang tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman salaf, itu berarti nggak boleh? Ini pertanyaan yang dimana pada hakikatnya dia syubhat. Yang dimana orang itu tatkala ingin mengupasnya memerlukan kajian ilmiah, memerlukan pemahaman, memerlukan penjelasan yang cukup. Dengannya orang itu jangan sampai terjatuh dalam ekstrim berlebihan sehingga semua yang tidak ada di zaman salaf maka bid'ah. Tidak juga sampai terjatuh dalam apa? Dalam bentuk permudah-mudahan sehingga banyak hal yang tidak ada di zaman salaf dia bolehkan. Tapi harus tengah dalam menjawab itu. Harus adil dan sesuai dengan penjelasan para ulama al-munsifin. Ini di antara syubhat mereka yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Soalnya kita kalau siapa yang sadar dan siapa yang masih memahami, dari awal pembahasan itu sering kita sebutkan ini. Ini di antara dalil dan kaidah yang agung. Ini tidak ada di zaman salaf. Ini tidak ada di zaman sahabat. Ini tidak ada di zaman Rasul. Ini kaidah yang agung. Datang pertanyaan dari itu. Taib yang nggak ada di zaman Rasulullah, yang nggak ada di zaman sahabat, secara mutlak nggak boleh. Taib itu pembahasannya dia, di mana ringkasnya sesuatu yang ibadah, bentuknya ibadah, sesuatu yang ibadah, atau sesuatu yang dimaukan darinya ibadah. Ini kalau tidak ada di zaman salaf, maka wajib dilarang. Tapi kalau sesuatu itu bentuknya sarana, yang kosong dan bebas dari penyelisihan syariat, maka dia dibolehkan selama memiliki dasar yang kuat. Itu dia inti pembahasan. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.